aktif dong kak, biar menang, hehehe. Hai Sobat Ubi Radio, balik lagi barengan sama aku Tian Rasda. Di konten kali ini Tian bakal ngejawabin pertanyaan-pertanyaan yang udah kalian kirim di question box kemarin ya, tentang Podcast Talk 2024. Nah, jadi di video kali ini Tian bakal ngebahas tuntas pertanyaan-pertanyaan kalian dengan detail. So, jangan lupa tonton sampai akhir. Di pertanyaan pertama nih ya Sobat Ubi Radio, langsung aja kita baca. Podcast Talk tahun ini sama kayak tahun kemarin nggak kak, yang sekalian oprek atau gimana? Nah, jadi untuk Podcast Talk tahun ini itu nggak sekalian oprek ya. Jadi seperti lomba pada umumnya gitu, event pada umumnya. Tapi nanti yang juara tenang aja, kalian pasti ada tiket tersendiri gitu loh. Jadi pasti ditandain, so tenang aja dan semangat. Oke. Jangan lupa ikutan juga ya. Terus pertanyaan kedua nih, buat script VO sama announcer bikin sendiri atau udah disiapin gitu? Kalau untuk announcer sendiri itu bikin sendiri ya skripnya, tapi harus sesuai tema yang udah ditentuin. Terus kalau untuk VO itu di babak penyisihan akan berupa stage video gitu. Jadi udah ada udah ada skripnya. Tapi kalau untuk babak final itu skripnya udah disiapkan ya. Jadi gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, boleh ikut lebih dari satu lomba kak? Enggak kak, itu boleh banget dong. Kamu bahkan bisa ada paket bundling gitu yang bisa lebih murah untuk ikut sekaligus 2 lomba atau 3 lomba gitu. Itu ada paket bundlingnya tersendiri guys, jadi bisa lebih murah gitu. Jadi jangan lupa ikutan dan jangan sampai ketinggalan, oke? Nah, tapi ya Sobat Ubi Radio, perlu diingat juga ya teman-teman, khusus untuk lomba konten kreator itu hanya untuk usia 7 sampai 15 tahun. Jadi hanya untuk anak-anak aja ya. Sisanya kamu bebas gitu, mau ikut yang mana aja. Biar lebih murah kamu bisa beli paket yang bundling. Terus nih, kak, buat pendaftaran batch 1 itu sampai tanggal berapa sih? Jadi kalau untuk batch 1 itu sampai tanggal 12 Oktober ya. Jadi jangan sampai ketinggalan gitu. Ditandain tuh di kalender kalian ya. Terus nih untuk penguploadan nih kakak boleh pakai second account nggak? Jadi untuk penguploadannya sebenarnya boleh banget kalian pakai second account, cuman disarankan untuk pakai first account. Kenapa? Itu tuh secara tidak langsung gitu ya, bisa membangun personal branding kalian. Ternyata anak ini bisa ini ya gitu. Oke, selanjutnya ya, pertanyaan berikutnya ada, kak, adikku mau ikut tapi masih umur 16 di bulan November, boleh ikut nggak? Boleh banget dong, bisa ikut kategori yang umum ya, karena dimulai umur 16 sampai 25 tahun. Lalu pertanyaan berikutnya itu ada, kak, kalau bikin vlog bareng-bareng boleh nggak? Boleh dong, boleh banget bareng-bareng. Yang penting di situ ada kamunya. Dan seru banget nggak sih kalau misalkan ngevlog bareng teman-temannya gitu, ngevlog keseruan bareng teman-teman gitu. Pokoknya ya Sobat Ubi Radio, semua informasi secara tertulis itu sudah ada di guidebooknya. Jadi jangan lupa untuk dibaca dan dipahami, oke? Lalu pertanyaan berikutnya nih, kak, kalau vlog A Day in My Life yang gak seharian full boleh nggak? Boleh banget kok, sebenarnya itu sesuai kreativitas kamu gitu, mau ngevlogin apa aja gitu. Tapi jangan lupa ketentuan-ketentuannya yang harus ada di dalam video itu jangan sampai ketinggalan dan jangan sampai dimasukin ya. Oke. Untuk berikutnya nih, kak, kalau durasi lebih dari 7 menit ada pengurangan nilai kah? Kalau untuk durasi lebih dari 7 menit itu pastinya ada pengurangan nilai ya. Karena apa? Karena kamu gak sesuai ketentuan. Dan juga saran kalau dari aku ya, cari aman aja, kurang dari 7 menit. Oke, jadi semangat ya bikinnya, gak usah panjang-panjang aja. Lalu pertanyaan berikutnya nih, ada kriteria penilaiannya gak kak? Kalau ada, di mana ya bisa lihat? Nah, untuk kriteria penilaiannya itu ada di Guidebook Broadcast Talk 2024. Nah, itu letaknya di mana sih? Ada di IG-nya Ubi Radio, terletak di bio gitu, di bagian di bagian bawah ada di linknya gitu. Lalu ada pertanyaan berikutnya nih, kak, aku pernah siaran di radio kampus, boleh ikutan nggak? Boleh banget dong. Ini adalah kesempatan gitu ya buat kamu untuk mengeksplor sejauh mana sih kemampuan kamu gitu. Lalu pertanyaan berikutnya nih, kak, kalau video boleh diedit kasih sound musik gitu nggak? Nah, untuk video konten kreator dan juga vlog itu kamu boleh banget untuk diedit sesuai kreativitas kamu. Tapi kalau untuk announcer sendiri itu tidak boleh ya, sama sekali tidak boleh diedit dan juga cut-cut itu nggak boleh.
Lalu nih pertanyaan berikutnya, Kak buat juaranya diambil berapa? Jadi setiap cabang lomba itu diambil 3, juara 1, juara 2, dan juara 3. Pertanyaan terakhir nih, tips dong Kak biar menang, hehehe. Oke, ini sebenarnya tips ya kalau dari aku ya. Itu tuh gini, pertama kamu harus bisa ngikutin ketentuannya tuh gimana aja sih, dan mahamin kriteria penilaiannya. Setelah kamu bisa tahu ketentuannya dan juga mahamin kriteria penilaiannya, kamu harus juga rajin-rajin gitu untuk berlatih terus-menerus. Nah, karena pengumpulan karyanya juga masih lama nih ya, ini kesempatan kamu untuk berlatih gitu, terus berlatih supaya bisa mendapatkan hasil yang sesuai kamu pengenin. So ya, Sobat UB Radio, segitu dulu, dan itu adalah pertanyaan-pertanyaan dari kalian, dari Sobat UB Radio ya, dari kalian semua yang udah ngirim. So jangan lupa ikutan Podcast Top 2024. So ya, Sobat UB Radio, jangan kemana-mana, jangan lupa follow IG-nya @radio_UB dan juga follow subscribe YouTube-nya Brawijaya Radio. Saya Sobat UB Radio,